Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai sobat kecil, hai semua yang sedang menonton video ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian sedang menonton video ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di video ini. Nah, di video ini ada apa sih? Jadi di video ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar atau di SD. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Dioti. Kemudian kepada teman-teman yang selalu mensupport saya dan membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Nah, langsung saja kita mulai dengan apa itu konseling? Nah, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang biasa disebut konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah atau biasa disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Berdasarkan peninjauan terhadap beberapa pendapat ahli, peneliti menyimpulkan bahwa konselor SD melaksanakan program perencanaan, pengenalan, dan pengembangan karir. Tugas agen pembaharuan yang memiliki penelitian lokal, menunjang sarana dan prasarana di sekolah, khususnya yang berhubungan dengan bimbingan karir. Layanan bimbingan dan konseling dapat berupa bimbingan karir melalui layanan informasi dengan menggunakan metode bimbingan kelompok untuk membekali siswa agar dapat menyadari, mengenali, dan memahami diri, serta menyadari perkembangan karir dan kehidupan yang mendatang. Nah, selain itu juga, dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah dasar, kita dapat mengenalkan luasnya dunia kerja serta bermacam-macam serta beragam ciri-ciri pekerjaan, jasa, dan masing-masing pekerjaan, jabatan, dan tugas mereka. Sehingga peran guru BK di sekolah dasar juga sangatlah penting, terutama karena sekolah dasar tidak memiliki guru BK, di mana wali kelas akan memiliki peran tersebut. Apa ya bimbingan dan konseling itu? Nah, bimbingan dan konseling biasanya disebut dengan BK. Nah, yang kalian tahu tentang guru BK itu guru apa sih? Guru yang sering marah-marah, bukan? Tentu saja guru tersebut marah karena kalian melanggar aturan sekolah, bukan? Sudah kita ketahui bahwa yang banyak kita temui di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas saja yang memiliki konseling dan bimbingan secara khusus. Nah, guru BK seperti apa sih yang kalian temui di sekolah? Jangan lupa tulis di bawah ya. Oke, kemudian kita berpindah ke layanan konseling bimbingan di SD. Layanan bimbingan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal serta melalui potensi dan minat yang dimilikinya. Nah, sehingga siswa tersebut mampu mengenali dirinya sendiri serta lingkungannya, mampu juga mengarahkan diri sendiri, pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi semasa hidupnya nanti. Nah, kemudian tahapan apa saja sih yang terjadi selama proses pelaksanaan bimbingan konseling tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, ada pra-konseling. Nah, di tahapan ini adalah sebelum konseling dimulai, yaitu di mana para konselor tersebut mencari data umum dari para siswa yang kemungkinan bermasalah ya. Nah, yang kedua, tahap transisi. Pada tahap transisi ini atau biasa kita sebut dengan tahap peralihan, di tahap inilah para guru pembimbing atau konseling akan menanyakan kesiapan
si konsili ini atau peserta didik ini dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian masuklah pada tahap ketiga, yaitu tahap inti. Nah, pada tahap ini juga para konselor akan memberikan penjelasan ke konseli atau peserta didik mengenai apa itu kegiatan konseling atau bimbingan ini. Kemudian pada tahap berikutnya, yaitu tahap diagnosis. Pada langkah diagnosis ini, guru pembimbing atau konselornya akan menetapkan masalah tersebut berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab munculnya masalah yang dihadapi siswa tersebut. Nah, kemudian yang kelima, yaitu tahap personalisasi masalah. Pada tahap ini, keterampilan yang memungkinkan konselor tersebut melakukan pendalaman terhadap hal-hal kecil yang diekspresikan melalui gerak-gerik atau bahasa tubuh, bahasa kata-kata yang keluar dari sang konseli atau peserta didik, dan menambahkan secara tepat pemahamannya terhadap materi yang disajikan konseli. Kemudian yang keenam, yaitu tahap prognosis. Di tahap inilah perencanaan dalam tindakan untuk memberi bantuan kepada siswa setelah dilakukannya tahap diagnosis terhadap permasalahan. Pada tahap prognosis ini, guru bimbingan dan konseling menetapkan alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam memberikan bantuan kepada siswa. Tentu saja bantuan itu adalah bantuan yang terbaik yang sudah disepakati oleh siswa. Dan juga sebagai seorang konselor, kita juga harus mendengarkan pendapat siswa tersebut. Nah, setelah tahap prognosis tersebut dan masuk tahap attending, disinilah para konselor melihat gerak-gerik dan ucapan dari konseli atau peserta didik yang menimbulkan suatu tanda-tanda tertentu. Kemudian konselor tersebut juga dapat memberikan suatu bentuk self mentoring. Nah, kemudian kita masuk ke tahap refleksi. Apa sih itu tahap refleksi? Nah, pada tahap refleksi inilah konselor memberikan kata-kata yang segar dan sikap yang diperlukan kepada peserta didik tersebut. Refleksi perasaan yang juga merupakan teknik penengah yang bermanfaat sekali untuk digunakan setelah hubungan permulaan atau awal dimulainya sesi konseling terhadap peserta didik tersebut. Nah, tahap refleksi ini bisa dilakukan sebelum pemberian informasi serta tahap interpretasi dimulai. Kemudian selain daripada itu, ini adalah salah satu contoh kartu setelah konseling atau bimbingan karir di sekolah. Di sini tertulis nama, diisi oleh nama siswa, kemudian kelas siswa, kemudian nomor telepon siswa, serta cita-cita dan hobi. Nah, di tabel pertama juga tertulis nomor untuk pertemuannya sudah berapa kali, kemudian dilanjutkan dengan tanggal, hari, kemudian dilanjutkan lagi dengan masalah atau problem dari siswa tersebut apa, kemudian bagaimana mengatasinya. Dan setelah itu ada paraf dari konselornya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di video ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan ucapan atau kata. Terima kasih.